Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Adegan pembukaan Injil hari ini ada di sebuah gunung di Galilea. Yesus telah menginstruksikan murid-muridnya untuk pergi ke gunung ini. Ketika murid-murid itu tiba, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Ketika mereka menyadari bahwa itu adalah Yesus yang ada di tengah-tengah mereka, mereka sangat gembira dan mereka pun menyembah Dia. Saudara dan saudari terkasih, namun dalam beberapa menit, keyakinan dan kegembiraan mereka mulailah sirna. Matius menulis, mereka mulai ragu. Apa yang menyebabkan murid-murid Yesus beralih dari kegembiraan ke keraguan dalam beberapa saat? Apakah mereka bertanya-tanya, apakah Yesus hanyalah ilusi? Apakah mereka tidak percaya bahwa penampakan ini benar-benar Yesus? Betapa sedihnya Yesus ketika Dia menyadari bahwa murid-muridnya tidak percaya bahwa Dia benar-benar bersama mereka sekali lagi. Saudara-saudari, Yesus mendekati mereka dan berbicara kepada mereka. Yesus berkata, "Semua kekuatan di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku." Dia kemudian mengutus para pengikutnya yang setia ini untuk pergi dan berkhotbah. Dia menugaskan murid-muridnya untuk pergi dan menjadikan semua bangsa muridnya. Mereka harus membaptis dan mengajar. Misi mereka adalah untuk membagikan kepada orang-orang dari semua bangsa apa yang telah Yesus ajarkan kepada mereka. Saudara dan saudari, saya bertanya-tanya bagaimana reaksi murid-murid terhadap instruksi Yesus. Apakah mereka senang dengan kemungkinan ini? Atau apakah mereka khawatir tentang misi ini? Apakah mereka khawatir akan meninggalkan keluarga mereka? Atau apakah justru mereka bersuka cita karena Yesus berada di tengah-tengah mereka sekali lagi? Apakah hati mereka dipenuhi dengan kasih kepada Yesus? Saudara-saudari, bayangkan saja pemandangan yang menakjubkan ini. Saudara-saudari terkasih, bukankah luar biasa jika Yesus menampakkan diri kepada kita? Tanyakanlah kepada diri Anda, menurut Anda, bagaimana Anda akan menanggapi jika Yesus menampakkan diri kepada diri Anda dan kemudian memerintahkan Anda untuk pergi dan ajarlah semua bangsa. Tanyakanlah kepada diri Anda pertanyaan itu dan luangkan beberapa saat untuk memperhatikan reaksi batin Anda. Apakah Anda akan senang bahwa Yesus telah memilih dan mempercayakan
kepada diri Anda tugasnya untuk mengajar semua bangsa? Atau justru apakah Anda menemukan diri Anda datang dengan berbagai alasan mengapa Anda tidak dapat pergi untuk mengajar semua bangsa? Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, sangatlah mudah untuk mengemukakan berbagai macam alasan tentang mengapa kita tidak bisa maju dan mengajar semua bangsa. Kita mungkin berkata, kita memiliki komitmen, kita dibutuhkan di rumah, kita memiliki banyak pekerjaan dan keluarga yang membutuhkan kita. Kita tidak bisa begitu saja pergi dan mengajar semua bangsa. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, bagi kebanyakan dari kita, hal itu adalah benar. Kita memiliki tanggung jawab terhadap keluarga dan komunitas kita. Namun, bagi kebanyakan dari kita, panggilan kita adalah untuk mewartakan Injil setiap hari dimanapun kita berada. Kita dapat mewartakan Injil setiap hari. Kita mewartakan Injil dengan apa yang kita katakan, bagaimana kita mengatakannya, apa yang kita lakukan, dan bagaimana kita melakukannya. Pepatah yang lazim, perbuatan berbicara lebih nyata daripada kata-kata, sangatlah benar. Setiap hari kita memiliki kemampuan untuk mewartakan Injil tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kita bisa mewartakan Injil hanya dengan siapa kita berjumpa, apa yang kita lakukan, dan bagaimana kita melakukannya. Kata-kata itu sederhana dan terkadang mengganggu. Saudara-saudari, mengkhotbahkan bagaimana kita hidup adalah komitmen penuh waktu. Karunia itu adalah jika kita memilih untuk mewartakan Injil, kita hanya perlu menjalani hidup kita dengan cara yang penuh kasih dan murah hati. Namun, kita harus membuat pilihan ini. Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya untuk kita. Jadi, apa yang akan kita pilih? Saudara-saudari, hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal yang Maha Kudus, yang mau mengatakan kepada kita bahwa Bapa mencintai kita dengan mengutus putranya Yesus sendiri untuk menyelamatkan kita dalam Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus merupakan tiga pribadi tetapi satu. Kita mengimani Allah yang satu, yang dekat dan berada di tengah-tengah kita dan menyertai kita serta memberkati kita. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.